Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nuraini, NIM 250760031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membaca interpretatif. Yang pertama yaitu mengenai membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu berupa fakta atau fiksi, kemudian sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud dari pengarang. Apakah karangan itu berupa fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional dan gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembaca. Yang itu menurut pendapat dari Tarigan tahun 1982 halaman 50. Selanjutnya bagian kedua dari membaca interpretatif yaitu tujuan dan maksud pengarang. Tujuan dari membaca interpretatif yaitu seorang pengarang menulis sesuatu bertujuan untuk dibaca orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tapi bisa juga secara tersirat. Kemudian menurut Tarigan tahun 1982 halaman 50 yaitu terdapat 6 tujuan membaca interpretatif yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Dari 6 tujuan membaca interpretatif tadi, yang pertama yaitu mengenai maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pengklasifikasian ragam tulisan dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice, berupa nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendebat, dan nada mengkritik, serta ada nada kewenangan. Dengan nada-nada itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tulis itu. Baca yang kedua yaitu fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang pembedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Kemudian secara dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Selanjutnya ada sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri tokoh, atau disebut dengan karakter trait. Kata ciri atau sifat di sini mengandung pengertian yang mengacu pada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat relatif, yang sedikit atau sama sekali tidak ada. Kemudian bobot hakikat kemanusiaan menurut Swedarso tahun 2005 diekspresikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan akan hubungan yang atau mengadakan kontak dengan orang lain dan alam sekitar. Kemudian ada
Transcendence yaitu berpisah dengan orang lain dan benda-benda. Kemudian ada ketergantungan yang mana mempunyai rasa rindu. Setelah itu ada identitas atau mengenali dan mengetahui siapa dan apa seseorang atau sesuatu itu. Selanjutnya khusus mengenali hubungan antara orang tua dan anak. Terdapat tiga tipe hubungan, yaitu yang pertama hubungan simbolik, yaitu wadah tempat manusia berhubungan tetapi tidak pernah mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua ada sifat merusak secara diam-diam, yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif dan acuh tak acuh. Kemudian yang ketiga yaitu cinta, yang merupakan wadah adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu serta saling mengerti, yaitu menurut Tarigan tahun 1982. Berdasarkan klarifikasi ciri-cirinya, maka setiap pribadi mempunyai orientasi. Orientasi yang terpenting adalah yang pertama orientasi reseptif, yaitu merupakan pokok pasif dalam hubungan simbolik dengan orang tua. Selanjutnya ada orientasi eksploitatif atau orientasi yang bersifat memeras atau menghisap. Selanjutnya ada orientasi penimbunan atau orientasi yang bersifat menumpuk atau menimbun. Kemudian ada orientasi perdagangan, pola tingkah laku suka menyindir yang dipelajari oleh sang anak yang beraksi terhadap kedestruktifan orang tua. Dalam tipe hubungan destruktif dilakukan secara diam-diam. Selanjutnya ada orientasi produktif, yang mana berasal dari pola-pola tingkah laku yang dipelajari sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tuanya. Selanjutnya yaitu reaksi emosional, yang mana melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional suatu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu yang pertama reaksi emosional sang pembaca pada tipe karya tulis atau karya sastra. Kemudian yang kedua reaksi emosional terhadap para tokoh dalam karya sastra. Emosional berpengaruh dalam kehidupan, baik dalam penyesuaian diri seseorang atau maupun kelompok. Mengenai hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama ada emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Kemudian ada emosi mempersiapkan tubuh kita untuk berperan tertentu, dan ada emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Ciri-ciri khas emosi-emosi tersebut antara lain emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Kemudian emosi sering-sering kelihatan muncul, dan emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Responsi mencerminkan kepribadian seseorang. Kemudian emosi sering berganti kekuatan, dan emosi dapat ditemukan dengan cara-cara tertentu biasanya. Selanjutnya ada gaya bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi psikologis. Suatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis atau marah, objektif atau emosional. Selanjutnya ada berbagai gaya bahasa yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang, antara lain ada aliterasi, antanaklasis, antitesi, kiasmus, kemudian ada oksimoron, paralepsis, paronomasia, silepsi,
dan zaukma. Selanjutnya ada dampak dari cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang akan diceritakan selanjutnya. Dari keempat istilah mengandung makna struktur gerak atau tingkah laku dalam fiksi atau drama. Menurut Adele Stein dan Pival dalam buku Tarigan tahun 1982 halaman 7 mengemukakan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat, yaitu ada yang pertama yaitu exposition, kedua ada complication, dan yang ketiga ada rising action, dan serta yang keempat ada turning point. Dapat disimpulkan bahwa membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Perbedaan dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidak memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas. Demikian